Kebanyakan orang tua akan melakukan segalanya demi membahagiakan anak-anak mereka dengan memberikan segalanya yang mereka inginkan. Namun ternyata hal ini tidak selalu baik dalam proses mendidik anak. Sebagai orang tua kita perlu berhati-hati dalam pengasuhan anak pada masa perkembangannya. Karena setiap didikan kita dapat berpengaruh besar bagi kehidupan sang anak di masa depan. Jangan menuruti semua keinginan anak. Tindakan tersebut hanya akan membuat anak Anda menjadi anak yang manja dan selalu mengandalkan orang lain. Anda juga tidak boleh terlalu banyak melarang. Larangan hanya membuat rasa penasaran bagi anak untuk melakukannya dan dapat menjadikan anak berbohong kepada orang tua. Menurut para ahli, kata jangan dapat membuat anak ragu melangkah. Jadi, apa sebaiknya yang harus kita ucapkan? Untuk contoh kalimat, jangan berebut. Orang tua bisa menggunakan kalimat, ayo bergantian, dan lain-lain yang memiliki makna positif bagi anak. Buah hati akan menyerap setiap hal dan kejadian di sekitarnya. Maka dari itu, contoh terbaik adalah lingkungan keluarga Anda. Jangan berlebihan memproteksi anak dan jangan berlebihan mengabaikannya. Kasih sayang keluarga adalah kunci kesuksesan dalam mendidik anak. Ya, jadi beda anak, beda pola asuh yang nggak bisa disamakan meskipun dari Betul. satu ayah satu ibu. Kadang-kadang kan begini, kalau kita lihat tadi ya Reza, kalimat positif bisa membentuk karakter anak yang positif. Kita kan memang udah sayang banget sama anak kita, tapi kalau anak memang lagi rewel-rewelnya, bawel-bawelnya, dan kita lagi memang capek-capeknya, kadang-kadang suka ya udah ya nak gitu. Akhirnya bahkan lepas kontrol marah-marah begitu ya. Enggak sih, nggak marah-marah. Ada yang curhat nih kayaknya. Semua ada bapo. Gue cuma dengerin doang. Tapi susah nggak sih untuk seorang ibu kan Solusinya. berarti harus ada edukasi juga buat si Solusinya ibunya, sebelum kan? ketemu anak, manage anger-nya dulu. Oke. Jadi pas lagi mau ketemu anak, nih pasti berantakan. Oke, tarik nafas, apa yang saya rasakan, bersediakah saya merasakan perasaan ini? Oke, saya lepaskan. Oke, terus sampai di mana tadi kita mau diskusi di mana? Gitu loh. Itu langsung bisa netralin. Kemudian pada saat, nah ini perlu banget orang tua ya. Kalau marahin anak, pilihlah kata-kata yang positif. Aduh nak, misalnya marah, mama tuh marah banget. Aduh mudah-mudahan kamu kalau udah jadi imam di masjid gitu loh. Itu juga gitu pernah ya. kejadian. Iya, jadi Betul. kata-katanya Iya. yang positif. Jadi Oke. jangan nakal banget, enggak. Jadi kalimatnya dibalik. Mama makin hari makin sayang sama kamu, gitu loh. Kamu makin hari makin denger mama. Berarti mamanya karena mesin-mesin nih, gitu. Ya, Kita dengar kalau pengalaman Mbak Intan dikit betul, ya. kalau Mbak Intan gimana tuh? Ngomongin Empat anak ya, surga dunia ya. surga dunia banget ya, lahir batin. Kalau aku, ya benar kata Mbak Bobi bilang, kadang-kadang ya pasti ada Ya, lagi emosi. masa capeknya Betul. gitu ya. Cuman kan aku memang alhamdulillah aku menerapkan emang sama anak-anak kalau kamar tuh sudah pisah Ya. gitu. Jadi ketika mereka udah setahun 2 tahun tuh tidur udah pisah masing-masing gitu, ada yang sama mbaknya segala macam. Jadi sebenarnya itu membantu banget. Jadi sebelum ketemu sama anak-anak, anak-anak kan pasti di kamar-kamarnya tuh. Ya. Jadi kalau misalnya aku pulang, terus misalnya aku capek dengan macet yang luar biasa kan, pulang tuh ke kamar dulu. Jadi aku misalnya mandi dulu atau apa segala macam, kan udah seger tuh. Baru aku kumpulin deh tuh anak-anak satu-satu, ketokin, ngasih tau bahwa mamanya udah pulang. Jadi Absen. cara untuk relaksasi diri sendiri dulu, Ya. baru ketemu anak-anaknya. Ya, betul karena nggak? memang harus rilis anger. Kalau enggak pasti nanti kita nyesel. Betul. Yang udah pada saat udah treatment udah marah, biasanya orang siapapun orang di dunia ini kalau sudah meluapkan emosi kepada orang lain, dia pasti nyesel Dan merasa bersalah, kecuali dia ada masalah secara psikologis, nggak Nah, nyesel. ketika banyak sekali para orang tua yang bekerja menitipkan anaknya ke para orang tua atau para pengasuh begitu, pada saat pola asuh sang orang tua kan udah punya pakem-pakemnya. Misalnya nonton TV 1 jam cukup nih ketika dia seorang tua. Ketika dititipkan ke orang nenek, kakeknya atau pengasuhnya, ini kan pasti ada pola yang berbeda. Iya. Daripada ngambek mending kita setelin TV 2-3 jam. Nah, itu punya dampak negatif nggak sih? Oh Mbak Bobi, iya, bagi banyak si anak? banget, apalagi anak dengan rulesnya orang tua yang tadi kan udah tersistematis. Kemudian nenek itu nenek bisa kan ngomong gini deh, kamu ntar kalau jadi nenek kamu akan ngerti deh maksudnya mama apa. Nenek akan ngomong gitu. Iya. Kenapa sampai berlebihan terhadap cucu, dia akan ngomong kayak gitu. Nah tapi dampaknya dia dualisme kepemimpinan. Oke. Jadi dia akan ngambil yang loss si anak ini, dia akan manfaatin neneknya untuk apapun yang dia mau. Betul, itu kan menjadi salah satu caranya dia meminta sesuatu supaya diturutin kan? Dan dia tahu mamanya pasti takut sama neneknya. Jadi
di belakang nenek. Pasti dikasih Berarti gitu itu ya Mbak ya? jadi dampak Iya, negatif nenek- juga dong. Oh negatif, mamanya nggak bisa nyentuh kan. Nanti kalau misalnya, ma jangan kayak gitu ma, mama ntar ngomong gini, kamu yang gedein mama loh. Betul. Dan gak ada masalah, jadi kamu jangan ngatur mama. Nah ini juga ada Mbak Baik. Popi kata-kata yang tidak boleh diucapkan di depan anak. Jadi, kamu sekarang kalau enggak tuh. Terus juga Iya. jangan juga nggak boleh kabarnya. Karena apapun di balik kata jangan, maka dilakukan. Iya. Apapun di belakang kata tidak, maka dilakukan. Apapun di belakang tapi dilakukan. Oke, Tuh, kalau ini ada nakal. kalimat-kalimat yang mengancam nih, lihat saja ya sampai mama atau papa kamu pulang. Sebenarnya itu tidak boleh dan Gak tidak bisa, karena pantas dilakukan dampaknya orang tua, dia ya. akan punya image negatif terhadap ayahnya. Oh, Oke, gitu. kalau ini juga Mbak Popi kalimat membandingkan ya dengan kakak atau adiknya. Dia pasti akan muncul kebencian terhadap si kakaknya. Oh, nah, kalau misalnya Mbak Ina pernah nggak sih melakukan hal itu? Kalau kakak kamu tuh bisa diatur, kalau kamu kok enggak gitu? enggak. Karena aku sendiri, aku pribadi, aku tuh orang yang sensitif. Maksudnya artinya karena mungkin aku anak bungsu ya gitu. Jadi aku ngerasain kalau misalnya satu membandingkan dengan yang lain kan aku jadi ngerti gitu. Ternyata nggak enak ya dibandingin sama orang lain gitu. Jadi aku usahakan ke anak-anak aku tuh nggak aku banding-banding. Soalnya kan tadi aku bilang beda karakter sih 4 anak aku tuh. Ini kan luar pengalaman biasa. pribadi itu loh yang tadi itu Iya. yang luar biasa. Jadi tahu menerapkan gitu loh. Oh ya, Pengalaman langsung juga empirik tadi ya. Tapi Mbak Popi balik lagi begini, kalau kita sama suami misalnya sudah sepakat, oke kita mendidik anak begini. Tiba-tiba neneknya yang Ya. sayang banget Iya, sama iya. anaknya, ternyata jadi anak itu kalau ada apa-apa dimarahin orang tua atau dikasih tahu orang tua, larinya pasti ke Iya, nenek, nenek. sayangnya ke nenek gitu. Iya. Susah nggak sih kita mengkomunikasikannya ke orang tua kita, ke neneknya? Sebaiknya kita sampaikan dampaknya seperti apa, dikomunikasikan. Kemudian kita bikin rules, peraturan. Iya. Saya namanya adalah positif disiplin gitu loh. Jadi untuk menghadapi anak-anak yang disebut nakal tadi, yang bukan nakal. Jadi sebenarnya tidak ada anak nakal, yang ada hanya orang tua tidak berani mengatakan tidak pada anak gitu loh. Nah ini dikasih rules, bikin aturan. Peraturan pertama, no yelling, nggak boleh gigit, nggak boleh lompat-lompat tempat tidur dari aturan. Yang melanggar harus ada namanya me time. Jadi me time itu satu anak 1 tahun Oke. duduk di kursi gitu loh, jadi kayak macam hot chair gitu. Nah kemudian setelah itu rulesnya itu diedarin, dipanggil rapat keluarga, nenek-neneknya dilibatin segala macam, terus bikin perjanjian. Anaknya tanda tangan nih, kalau nggak bisa tanda tangan dikasih stempelnya dia yang gambar gajah lah, gambar apa. Itu Oh, untuk jadi anak memang umur berapa dari- nih Mbak Popi? Dari 2 tahun, 3 tahun, Oke. oke udah bisa jalan ini. Oke peraturannya ini dibaca ini, Oke. dibacain. Saya melakukan ini untuk TK saya. Jadi setiap hari misalnya panggilin, kumpulin. Peraturan pertama ini, second gini the rules gitu loh. Anak-anak tahu nih, kalau dia breaking the rules maka dia akan me time. Betul. Me time itu langsung dia duduk di kursi hot chair gitu. Kursinya juga tempatnya terbuka gini, kasih boneka gitu kan. Dia duduk gitu loh untuk dia rilis stres, rilis marah, untuk dia bisa. Jadi kamu kalau di luar aturan kamu nggak bisa diterima sama lingkungan. Oke, jadi memang dari kecil sudah buat Dikasih. peraturan-peraturan yang akhirnya nanti membuat si kecil ini juga menjadi Dan tertib. dikasih punishment sama reward yang jelas gitu Oke. loh. Me time itu Punishment-nya- bukan punishment-nya ya Mbak Popi? punishment tapi punishment yang positif disiplin. Oke. Jadi kayak gitu. Kemudian dikasih reward ke anaknya. Tadi juga anak diajarkan emosi ya. Jadi kalau dia marah, kamu terlihat sedih, kamu terlihat marah. Setelah kamu selesai marah, temuin mama di dapur. Oke, setelah ada telepon ini saya mau angkat dulu Mbak Popi. Halo, selamat pagi. Dijawab ya dia. Dengan siapa di mana? Saya Ilham dari Pamulang. Ilham. Oke Pak Pamulang. Ilham, silakan. Saya ingin tanya mengenai apa pola pengasuhan anak. Bagaimana dengan anak yang di situasi keluarga bercerai? Oke, Oke, broken home. lalu? Pengasuhan dengan ibunya beda, pengasuhan dengan neneknya beda, terus pengasuhan dengan bapaknya juga pasti akan berbeda. Tapi ini pengalaman pribadi bukan Pak Ilham? Pribadi benar, Oh, anak sekarang sama bapak atau sama istri? sama mantan istri. Oke. Mantan istri bener. Terima kasih Pak Ilham dari Pamulang. Tuh, bagaimana tuh Mbak Popi? Ya tadi ini harus didiskusikan dengan keluarga seluruhan gitu loh, bahwa yang berpisah ini kan orang tuanya, bahwa yang berpisah ini kan perkawinan di antara merekanya ikatan, tapi anak sama ayah dan ibunya tetap dia memiliki ayah ibu yang utuh. Betul. Dan sebaiknya Gitu. harus dikasih tahu terlebih dahulu atau Rulesnya jadi sama kayak tadi dipanggil, ini ada aturan yang harus dilakukan sama tujuannya adalah ini. Jadi dia kalau ke rumah nenek nggak bisa cheating, ke rumah ibunya nggak bisa, sama tujuannya kan untuk anak. Karena sebenarnya anak itu butuh aturan, dia butuh banget. Jadi pada saat saya menghadapi anak-anak yang special needs semuanya,
Mereka tuh senang dengan adanya aturan. Dia Oke. tahu dia harus kemana gitu loh. Nah, jadi yang harus dilakukan dengan Pak Ilham adalah harus memiliki aturan antara istri, ayah, dan juga si anak terus buat begitu si ya. anak ini. Jadi sehingga begitu anak itu keluar dari konotasi keluarga, mulailah masuk ke lingkungan yang lebih luas Akhirnya dia lagi. harus tahu aturannya. Jadi setiap tempat ada aturan. Kamu harus mengikuti aturan. Oke. Aturan ini dibuat untuk hak-hak orang lain. Betul. Jadi Nah, kalau Mbak dijelasin. Intan memperlakukan atau menerapkan aturan-aturan itu nggak sih? Jangan dijawab dulu, kita jeda iklan dulu ya. Sesaat lagi pemirsa Padahal tetap udah bersama mau jawab kami di tadi. Intermezzo. Banyak info, nggak nggak bikin kepo. Siram aja siram. Minum-minum. Album biru penuh debu dan usang, ku